akan menjelaskan bagaimana cara membuat formulir asuransi menggunakan Visual Basic 2010 Express. Untuk langkah pertama, kita membuka aplikasi Visual Basic 2010 Express. Lalu kita klik New Project dan muncul seperti tampilan ini. Pilih Windows Form Application, lalu klik OK. Jika tampilan sudah seperti ini, kita akan memperbesar formnya agar lebih mempermudah kita dalam melakukan tugas apapun. Jika tampilan sudah luas seperti ini, maka kita lanjutkan ke toolbox, lalu label. Kita taruh dalam form. Label berfungsi untuk menambah teks. Jika sudah, kita ke langkah berikutnya, klik toolbox lagi, lalu cari text box, lalu kita klik dan masukkan ke dalam form tadi. Jika sudah, kita klik toolbox lagi dan klik combo box dan pindahkan ke dalam form. Combo box ini berfungsi untuk menambahkan dua pilihan jawaban. Jika sudah, kita klik toolbox lagi, lalu cari date time picker, lalu pindahkan ke dalam form. Dan time picker ini berfungsi untuk membuat tanggal secara grafikal. Lanjut, kita klik toolbox, kita cari radio button, klik dan pindahkan ke dalam form. Radio button ini berfungsi untuk menampilkan tombol on atau off. Lalu klik toolbox lagi, kita cari button, lalu klik dan kita pindahkan ke dalam form. Button adalah alat yang digunakan untuk menekan tombol. Kemudian kita ubah label 1 di bagian properti. Pada teks kita ubah menjadi apa yang kita inginkan atau sesuaikan apa yang kita butuhkan. Di sini saya ubah label 1 menjadi nama mahasiswa. Ini saya ubah label 1 menjadi nama mahasiswa. Lalu kita rapikan pada bagian text box hingga button menjadi apa yang kalian inginkan atau sesuai dengan yang kalian inginkan. Jika sudah, kita lanjut pada bagian radio button 1. Kita ubah nama di bagian properties, di bagian teks. Saya mengubahnya menjadi laki-laki. Jika sudah, kita klik button atau kita ubah nama button 1 ini menjadi submit pada bagian properties di bagian teks. Jika sudah, lalu kita simpan. Sebelumnya saya sudah membuat susunan seperti ini. Jika kalian belum, silahkan buat terlebih dahulu. Di sini ada beberapa teks atau perintah seperti nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, status pernikahan. Itu saya menggunakan label seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Di sini ada text box, combo box, date time picker, dan radio button. Jika sudah, lanjut kita membuat coding. Klik di sembarang tempat 2 kali, lalu kita ketik di bagian combo box ini. Yang pertama kita ketik combo box 1.items.add dalam kurung menikah. Jika sudah, lalu kita buat lagi combo box 1.items.add dalam kurung belum menikah. Ini untuk combo box 1 atau pada bagian status. Lalu dilanjut ke combo box
2, ketik combo box 2 .items.add dalam kurung Indonesia. Lalu ketik combo box 2.items.add dalam kurung bukan Indonesia. Ini untuk combo box 2 pada bagian kewarganegaraan. Lalu lanjut pada combo box 3. Ini digunakan untuk beberapa bank atau pilihan bank seperti tampilan berikut. Kita ketik combo box 3.items.add bank BCA dalam kurung. Lalu combo box 3.items.add dalam kurung Bank Mandiri. Lalu combo box 3.items.add dalam kurung Bank BRI. Lalu combo box 3.items.add dalam kurung Bank DKI. Jika sudah, kita kembali kepada form design. Kita coding pada bagian submit atau button. Kita klik 2 kali pada bagian button atau submit. Lalu kita ketik MSG box dalam kurung data Anda sudah diterima. Jika sudah, kita langsung run pada bagian form design. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan isi sesuai perintah yang dituju. Untuk membuktikan ini berhasil atau tidak, di sini saya mengisi secara asal atau sembarang. Lalu isi sampai selesai, dan ingat di sini saya isi hanya sembarang atau mengasal untuk mengetahui ini berhasil atau tidak. Jika sudah selesai, kita klik submit. Jika muncul tampilan seperti ini, tandanya sudah berhasil atau sudah selesai. Baik, sekian dari kelompok saya. Terima kasih sudah menonton.